hanya beda tool saja. Ya, minggu yang lalu kita gunakan tool IP tables ya untuk firewall. Ya, kali ini kita gunakan tool TCP wrapper. TCP wrapper ya ini ya. Ya, tidak perlu kita install apa-apa ya. Kita cukup menggunakan atau memainkan ya dua file yang ada di operating system Linux. Ya, yaitu file etc host low ya dan etc host deny. Ya, jadi cukup memainkan di sini saja. etc host ya low ya dan etc ya host ada S-nya ya deny. Ya, artinya kalau saya punya rule ya, saya masukkan ya, rule itu saya masukkan di sini ya di etc host low ya, maka rule yang saya masukkan tadi adalah rule yang diterima ya, rule yang diterima untuk dijalankan, tidak difilter gitu ya, untuk diterima ya akses ke network ya. Sebaliknya kalau rule itu saya taruh di sini ya, saya tempatkan di etc host deny ya, maka maksudnya adalah rule itu ya memiliki memiliki filtering ya yang diperlakukan sebagai ya rule yang ditolak ya, rule yang ditolak, jangan sampai keliru nanti kalau membuat sebuah skenario filtering atau firewalling ya. Oke, hari ini kita coba ya menggunakan tool TCP wrapper ini ya dengan cara yang sederhana ya seperti kemarin ya, yang penting konsep dasarnya bisa diterima ya. Pengembangan nanti silakan ya Anda inovasikan ya pada waktu bekerja di industri ya. Jadi cukup ini saja yang kita masukkan, etc host low dan etc host deny. Oke, topologinya ya sama dengan kemarin ya. Topologinya kita buat saja ya dua OS ya, server kemudian klien ya seperti kemarin ya, server dan klien gitu aja ya. Ini saya aktifkan sebagai server ya, server firewall ya. Kemudian yang satunya saya aktifkan sebagai ya klien ya. Ini server firewall sekaligus ya nanti kita install beberapa server pelayanan ya, bisa telnet, bisa SSH, bisa web ya, bisa file transfer ya dan seterusnya ya, perlakuannya sama ya. Kemudian cara untuk mengaktifkannya ya, misal ini ya, misal saya beli IP misalnya ya, taruh ini saya beli IP ya, taruhlah ini IP-nya adalah ya server misalnya 192.168 ya 50.1 ya, klien misalnya 192.168.50.2. Nah, dengan memanfaatkan dua file tadi ya, misal saya taruh ya rule di etc ya host low ya, low ya, saya izinkan misalnya ya, saya izinkan klien ya bisa akses ke SSH server ya ke sini ya, maka di sini saya masukkan service ya SSH ya, service daemon dari SSH ya, kemudian saya sebutkan IP address mana ya yang kita izinkan ya untuk akses ke SSH server ya, misalnya rule-nya seperti ini ya, misal rule yang ada di sini misalnya ya, saya ambil contoh misalnya ya, daemon dari SSH itu SSHD ya, SSH daemon ya, seperti ini titik 2 ya, SSHD misalnya seperti ini ya, titik 2 saya masukkan IP address-nya 192.168.50.2 ya, itu artinya bahwa IP 192.168.50.2 ya diizinkan untuk akses ke SSH server ya. Kenapa ini diizinkan? Karena dilokasikan atau ditaruh di host low. Tapi kalau ini saya taruh di host deny, ya, maka perlakuannya kebalikannya. Ya, justru IP 192.168.50.2 ya, itu akan di-deny
ya akan ditolak untuk akses ke SSH server. Ya, itu aja, ya, sederhana. Ya. Oke, ini contoh dari ya mengaktifkan server telnet ya, dan mengaktifkan server SSH. Ya, ini kita skip, ini saya yakin sudah sudah tahu caranya. Ya. Kemudian berikutnya adalah ya ini baru kita buat skenario ya dari rule itu. Ya, misalnya ya ini percobaan ya untuk kita masukkan ke mana ini, ke host ya, host lu ya misalnya ya, kita masukkan ke host lu ini ya misalnya ya, nomor 3 ini ya. Ya, ini adalah daemon dari telnet D ya. Telnet D itu ada in-nya ya, internet.telnet D -2 IP-nya misalnya 192.168.50.10. Ya, maknanya adalah bahwa IP 50.10 ya itu diizinkan ya, low diizinkan untuk akses ke server telnet. Baris yang kedua ya sama ya, menuju ke daemon telnet D ya, all berarti semua IP ya, ya all berarti semua IP ya, semua IP, kemudian deny ya. Ya, maka di baris kedua ini ya untuk semua IP ya ditolak ya, untuk semua IP ditolak ya. Tetapi sudah ada satu komen atau satu rule di baris pertama bahwa IP 5010 itu boleh akses ke boleh akses ke telnet D ya. Ya, makna dari dua rule ini adalah ya IP manapun tidak diperbolehkan untuk akses ke telnet D kecuali ya 192.168.50.10 ya. Sama dengan ini ya, ini tinggal kita ganti dengan layanannya saja ya. Kalau yang ini telnet D, yang ini SSH D ya. IP manapun tidak boleh akses ke SSH server ya kecuali IP 50.10 ya. Ini kalau kita tempatkan di host allow. Kalau kita tempatkan di host deny ya, misal rule-nya seperti ini ya, maka ya kebalikannya ya, artinya ya justru IP 5010 ya tidak diperbolehkan akses ke telnet server ya. Kemudian baris yang kedua ya, semua IP ya, semua IP tidak boleh akses ke SSH server. Nah, ini ada tambahan except ya, kecuali ya IP 192.168.50.10 ya. Jadi kalau ini kita gabung dua rule ini ya, IP 192.168.50.10 ya, itu bisa akses ke server telnet dan server SSH. Kemudian yang nomor yang berikutnya ini ya, kita juga bisa menyisipkan ya, menyisipkan message ya, menyisipkan notifikasi ya ke klien ya, ke klien yang terjaring filtering ya, entah filteringnya itu accepting maupun filtering yang blocking ya. Kita kombinasikan ya TCP wrapper ya dengan twist ya, perintahnya menggunakan ini twist. Nah, ini twist ya. Ya, twist mengeksekusi ya, mengeksekusi echo ya, perintah echo ya, perintah yang mengirimkan balik informasi ya ke klien ya. Misalnya ini perintahnya adalah ini, Anda ditolak akses ya oleh server ya, server IP-nya berapa gitu ya, nanti ya oleh server apa gitu ya, kemudian IP Anda adalah berapa ya, gitu ya, ada notifikasi itu. Jadi kalau terjerat oleh firewall ada keterangan itu ya, kayak gitu ya. Sedangkan di sisi admin jaringan ya, untuk memonitor ya segala aktivitas atau log dari kinerja firewall ini ya, bisa kita lihat dari syslog ya, dengan mengaktifkan ini ya, tailnet-f ya, farlog syslog ya. Jadi semua yang ditangkap ya, yang difilter ya oleh server nanti kelihatan semuanya di sini ya. Kemudian yang terakhir ini nanti silakan dibuktikan tantangan gitu ya. Tadi dikatakan ada dua file ya yang saling bertentangan ya, yang saling bertentangan prinsip kerjanya ya. File yang pertama allow mengizinkan, file yang kedua ya tidak mengizinkan, deny
Apa yang terjadi kalau dua-duanya kita aktifkan rule-nya? Ya, dua-duanya ada rule yang dijalankan. Ya, mana yang akan dieksekusi? Yang allow atau yang deny? Ya, misal nanti seperti ini. Ya, misal seperti ini. Ya, kita pasang satu rule di allow. Ya, IP 5010 ya diperbolehkan akses ke telnet. Sementara di deny ya yang ada di rule yang ada di deny itu ditolak belakang. Ya. All yang pertama ini maksudnya adalah semua layanan. Ya. Semua server ya, semua layanan atau semua service ya. Itu ditolak untuk semua IP address. Jadi semua IP address ya ditolak akses ke semua jenis layanan, ke semua jenis server, gitu ya, ke semua service yang ditawarkan oleh server. Ya, ini kan bertolak belakang. Sementara di allow, ya, 5010 diizinkan untuk akses ke telnet. Ini bertolak belakang dengan allow, deny. Ya, pasti ada pertanyaan, mana nanti yang dikerjakan? Apakah diizinkan atau yang ini yang dieksekusi yang akan ditolak? Ya. Nah, nanti akan dibuktikan ya mana yang diizinkan. Nah, untuk itu ya pada setiap percobaan ya percobaan nomor 3 maupun nomor 4 ya kalau ingin valid ya rule-nya ya maka pastikan bahwa rule sebelumnya ya itu terhapus. Ya, rule sebelumnya di flash ya di clear dulu ya. Baru kita masukkan ya rule yang baru. Ya, gitu ya. Misal ya, ya, kita mencoba yang allow yang ini ya. Pastikan bahwa yang di-deny ya, yang di-deny ini kosong, ya tidak ada rule. Ya. Kemudian pada waktu kita mencoba host yang ini ya, host allow ya. Kemudian kita ganti dengan yang ini ya. Pastikan ya yang ini di clear dulu. Apakah nggak boleh ini diaktifkan? Boleh ya. Cuma ini kadang-kadang ada yang ditanyakan. Nah, ini saya aktifkan saja kok masih bisa telnet, nah dan seterusnya ya. Karena yang ini lupa belum di clear ya. Ya, pasti ada yang tanya nanti. Ya, yang ini sudah saya masukkan. Ya, ya saya masukkan ke deny. Kenapa kok masih bisa di allow misalnya ya? Padahal di sini belum di clear. Ya, jadi dipastikan dulu bahwa rule di host allow dan di host deny. Ya, sebelum kita memasukkan rule yang baru, yang benar-benar kita inginkan skenario itu seperti apa yang kita inginkan. Ya, maka harus dihapus dulu. Ya, semua rule yang ada di host allow dan host deny untuk memastikan bahwa skenario yang kita entry itu benar sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, oke, kira-kira begitu ya, simple, ya, sederhana sekali. Ada yang ditanyakan skenario-nya? Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak, bisa saya demokan, ya, tidak semua, ya, beberapa contoh saja karena ini adalah konfigurasi yang sama dengan yang kemarin, ya, cuma perlakuannya atau sintaknya saja yang berbeda. Oke. Baik, silakan di-share link dari Google Meet. Ya. Oke, yang sebelah kiri server, yang sebelah kanan klien. Bisa dilihat ya? Oke. Bisa, Pak. Oke ya. Yang sebelah kiri saya aktifkan sebagai server. Ya, IP-nya saja dulu. Mestinya masih ada. Oke, masih ada ini ya. 51. Oh, sorry. Oh ya, 51 ya. Ini saya gunakan PC router ya. Ini ke internet, ini sisanya kemarin ya. Ini ke LAN. Yang satunya 52. Oke, sepakat teman. Oke, no problem. Ya. Kemudian saya pastikan Sinet D ya. Sama dengan di modul itu ya. IETC Inet D Oke, saya pastikan ini sudah ada telnet ya standarnya ya. TCP stream kemudian TCP/D menjalankan ini ya. Daemon-nya ini ya. in.telnet D. Oke. Ya. Kemudian saya pastikan sudah jalan map.
ya, nmap localhost. Ya, jalan pada waktu startup. Oke, udah jalan ya. Nah, di sini lumayan ada beberapa. Ya, nanti kita coba yang gampang saja, sembarang. Ya, kita coba yang ini ya, sesuai dengan di modul. Telnet dan SSH misalnya ya. Ya, oke, kita coba ya membuat rule. Ya, di etc host ya hello. Ya, kita pastikan masih clear, masih kosong. Ya, ini ada kemarin sisanya. Ya. Kemudian host deny, ya, saya pastikan juga kosong. Ya, clear ya. Clear. Oke, coba kita masukkan host hello. Ya, ini kemarin sisa. Ya, langsung aja saya aktifkan lagi. SSHD, ya gini ya. Ya, SSHD dari 52. Ya. Sedangkan yang lain deny. Ya. Nah, sebelum kita aktifkan, dicoba dulu. Ya, SSH-nya. Dari sini ya, saya coba ya. Asal 192, 168, ya 51. Oops, ini root, ya, kemudian dot, asa, ya, non. Nah, ini di flash dulu. Oke, yes. Nah, bisa ya. Root, passwordnya root. Oke, no problem. Ya, nyambung ke sana. Ya, nyambung ke server. Oke, saya exit. Ya, bisa ya. Nah, misalnya kalau ini saya, ya, ini kan lo ya. Yang ini kan lo. Ini saya ganti. Misalnya 50, 20. Ya, 50, 20. Saya punya klien IP-nya 50.2. Ya, mestinya 50.2 masuk ke sini. Ya, deny. Ya, nggak bisa mestinya. Coba kita aktifkan. Saya simpan. Oke, sekarang saya selesai lagi. 50.1. Nah, nggak bisa ya. Ya, karena masuk ke rule deny. Ya, nggak bisa. Connection reset. Ya, baik. Oke, gitu ya. Nah, sekarang ini saya matikan. Ya, saya matikan. Ya, saya pindah ke rule-nya deny. Nah, seperti ini ya. Saya pindah ke rule deny. Oke, ini sudah ada. Nah, saya buat lagi aja baru. Ya, sama SSHD titik 2. Ya, misalnya ya. 192, 168, ya, 52. Saya tolak. SSHD titik 2 all. Ya, semua ditolak kecuali ya except, nah, kecuali ya misalnya except 192, 168 misalnya ya 50, 10. Ya, 50, 10. Bisa seperti ini. Ya, ini saya simpan. Ya, kemudian ya saya akses dari 52. Mestinya nggak bisa. Ya, nggak bisa ya. Oke. Gimana supaya bisa 50.2? Ya, coba saya ambil contoh. Coba, apakah ini nanti 52 diterima apa ditolak ya? Baris pertama sama baris kedua ini berbeda. Ya, bertolak belakang. Baris pertama 50.2 ditolak. Baris kedua 50.2 diterima. Ya, coba. Ya, kita simpan, kita coba lagi. Mana yang akan diaktifkan? Yang baris 1 atau baris 2? Kita tunggu beberapa saat. Ya, ternyata juga tidak bisa, gitu ya. Ya, oleh karena itu, kalau mau diaktifkan, ini saya ganti dengan IP lain, misalnya ya. Yang ini saya accept 52, mestinya bisa ini ya. Ya, ya semuanya ditolak, 20 ditolak, ya semuanya ditolak, kecuali 50.2. Ya, mestinya bisa. Coba kita cek lagi. Nah, baru bisa ini. Ya, gitu ya. Exit. Kira-kira begitu. Ya. Kemudian berikutnya, ya, ada yang tanyakan sampai sini? Ya. Nah, kalau mau membuat rule baru ini dimatikan dulu.
Ya, tapi kalau sudah paham ya tidak ada masalah. Ya, supaya tidak membuat kita bingung gitu ya. Ya, supaya rule-nya itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berikutnya adalah jika ditambahkan ini. Ya, jika ditambahkan apa namanya ini? Echo ya. Kita tambahkan perintah twist ya, misalnya 192 168 50 10. Ya, ini ya, kita masukkan ke ya. Ya, begitu ditolak ya, selain tampilan seperti ini ya, ini ya, mestinya tampilannya kan seperti ini ya. Ya, nanti tampilannya ya, seperti ini. Anda ditolak ya, Anda ditolak ya oleh server ya, gitu ya, dengan IP persen A ya, nomor IP Anda adalah persen A kecil ya, A besar ini untuk IP-nya server, A kecil untuk IP-nya klien ya. Coba kita aktifkan ya di host deny ya, menolak ya 52 ya, menolak SSH misalnya, SSH ya, menolak SSH di IP 50.2 gini ya. Ya, kemudian kita pasangkan dengan twist ya, kita pasangkan dengan twist ini ya, twist ya, kemudian bin ya, echo ya, ini Anda ya ditolak aksesnya ya oleh server misalnya, oleh server dengan IP ya persen A besar ya, nomor IP Anda adalah ya persen A kecil ini kan ya. Oke, nah misalnya seperti ini ya, akses ke SSH, coba kita save ya, kita aktifkan di klien ya, 50.2 ditolak ke SSH. Nah seperti ini, apakah jalan twistnya? Oke, SSH Exchange Identification ya, reset peer ya, tapi ini nggak keluar, ataukah hanya berlaku untuk telnet saja? Coba kita cek telnet in.telnet d ya, menolak 50.2 ya, kemudian dengan twist ya, dengan twist ya, kemudian echo sini. Coba kita lakukan telnet 192.168 ya 50.1 ya, nggak bisa ya, ditolak ya. Ya, cuma ini kok nggak keluar ini ya, twist echo Anda ditolak aksesnya, barangkali ya twist nggak ada di sini ya, harus ada twistnya. Twist, perintah twist apt get install ya, twist. Ups, nggak ada, mungkin sudah enggak ya, sudah enggak relevan lagi ya. Oke, seperti ini. Nanti saya cek ya, saya cek nanti twist ya, seharusnya seperti ini nanti tampilannya ya. Oh sorry, yang di sini ya, bentar, yang detail ya, bentar. Yang detail saya coba cek ya, saya buka open terminal ya, detailnya masih belum coba ya, have ya var log ya, kemudian syslog. Nah ini ya, previous connection dan seterusnya gitu ya. Ya, coba saya cek lagi ya, ini ada twist ya, ini benar ya, Anda ditolak aksesnya bla 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 ya. Coba saya cek apakah keluarnya di sini ya, Debian 2 ke telnet ya, reviews seperti ini, kemudian oke, ini masuk ya di sini ya. Ya, cuma di sini tidak keluar
notifikasi dari twist. Ya mungkin sudah discontinue twistnya ya. Nanti saya cek ya, nanti saya cek. Ya. Ada yang ditanyakan kira-kira? Ya, kira-kira begitu prinsip kerjanya. Kalau saya tambahkan di rule-nya SSH, ya nanti juga akan tercapture, ya, akan tercapture SSHD-2 misalnya ya, 192, 168, 52. Ya, saya simpan. Ya, saya masuk lagi ke monitoring dari syslog. Ya, saya SSH. Ya, ini juga akan menghasilkan monitor ya atau log yang reviews komunikasi dari 52. Ya, kira-kira gitu. Ya. Bisa diterima? Halo? Bisa, Pak. Saya? Oke. Nanti yang Pak. tadi coba saya cek. Ya. SSHD. Ini kalau saya matikan lagi, ya tinggal di remark saja. Nah, seperti ini. Ya. Kalau di remark mestinya, ya ini sudah bisa lagi. Nah, ini ya. Oke. Oke, silakan dicoba. Silakan dicoba.